Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal Hayya 'alal Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa hiya tajri bihim fil mawji kal jibal. Wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'jilin ya bunayya arkam ma'ana wa la takum minal kafirin. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la simal yawma min amrillah
illa marrahim wa hala bainahuma mawjun wa kana minal mughraqin. Sidang Jumat yang berbahagia, terlebih dahulu mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat itu kita bisa melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya khatib berwasiat, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia, ngambil judul pada Jumat hari ini, judulnya itu harapan semua orang tua. Sidang Jumat yang berbahagia, tidak satupun orang tua mempunyai harapan mempunyai anak yang salah. Pasti semua orang tua harapannya mempunyai anak yang soleh. Apakah bisa tercapai? Wallahu a'lam. Tergantung bagaimana kita caranya untuk menciptakan anak-anak turunan kita jadi anak yang soleh. Banyak kasus yang terjadi di sekeliling kita mungkin, atau dalam berita di televisi atau di sosmed, amat sangat mengerikan. Banyak anak-anak yang memang harusnya dia menghormati, menyayangi orang tua, bahkan orang tua dijadikan korban kebrutalan yang menjadi anaknya. Sidang Jumat yang berbahagia, orang tua tidak sedikit pun dalam pikirannya anaknya itu berjalan di tempat yang salah. Makanya besar tanggung jawab orang tuanya kepada anaknya dimasukkan ke pendidikan agama, baik TPA atau pondok pesantren atau lain sebagainya, dan juga dimasukkan ke pendidikan umum yaitu sekolah, supaya harapan tercapai mempunyai anak turunan yang soleh. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah, kalau kita sebagai seorang muslim, seorang manusia biasa, kalau diukur kepada kejadian yang ada di Nabi Allah Nuh alaihissalam, padahal dia seorang nabi dan rasul. Kalau menurut kita harusnya dia mempunyai anak yang soleh, yang taat, yang turut kepada orang tuanya. Bagaimana orang tuanya bisa menyelamatkan anaknya baik di dunia maupun akhirat. Dalam sejarah diceritakan bahwa anak Nabi Nuh ini, dia adalah namanya Kan'an. Dalam suatu hari, dalam pendeknya cerita, bahwa dunia ini semuanya akan
kena banjir. Karena memang Allah mengabulkan Nabi Nuh dari doa-doanya karena saking beratnya menghadapi umat-umatnya. Pendeknya cerita, sesudah banjir terjadi, orang-orang yang beriman semuanya dimasukin ke dalam kapal. Begitu udah semuanya masuk di dalam kapal, semua perbekalan, semua yang harus dibawa di dalam kapal udah dimasukin ke dalam kapal. Begitu udah di dalam kapal, banjir udah besar, Nabi Nuh itu teringat sama anaknya. Waduh, ini dilihat-lihat di kapal anakku kagak ada kan, kemana dia? Akhirnya dia keluar dari kapal, melihat dari luar bahwa Kan'an dia bersatu, berkumpul dengan orang-orang kafir. Ini diceritakan di dalam Al-Quran, kata Allah, wa hiya tajri bihim fil mawji kal jibal. Kapal berjalan di atas air banjir yang bergelombang dan menggunung, dengan membawa kapal itu orang-orang yang beriman. Kalau banjir kita di sini nggak begitu berbahaya. Kalau banjirnya Nabi Nuh, semuanya permukaan bumi diisi banjir. Makanya Nabi Nuh itu sangat khawatir kepada anaknya. Begitu melihat anaknya jauh di tempat yang terpencil, wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'jilin ya munayyar kam ma'ana. Melihat anaknya jauh terpencil, Nabi Nuh akhirnya mengundang atau memanggil, ya bunayyar kam ma'ana, anakku Kan'an, sini naik kapal sama bapak. Wala takum minal kafirin, janganlah kamu bersama orang kafir. Tapi Kan'an, dasar mungkin Allah udah memberikan takdirnya harus tidak bersatu dengan orang tuanya yaitu Nabi Nuh. Dia menjawab, qala sa'wi ila jabali ya'simuni minal ma. Bapak, aku gak mau ikut sama bapak. Aku mau naik ke gunung yang paling tinggi, yang gunung itu bisa menyelamatkan kami dari banjir yang besar ini. Kata Nabi Nuh, qala al-asimal yauma min amrillah illa marrahim. Jangan anakku, sini sama bapak. Ini Allah lagi murka di hari ini. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kamu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sini naik sama kapal, sama bapak di kapal. Tapi tetap dia menolak. Akhirnya wahala bainahumal mauju wa kana minal mughraqin. Akhirnya keduanya udah terhalang dengan gelombang yang gede yang menggunung. Akhirnya Kan'an disambar ombak yang besar itu, dan Allah memang berkehendak dia dijadikan sebagai anak yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia, bagaimanapun nakalnya anak kita tetap adalah anak kita. Harus berusaha bagaimana kita supaya anak itu bisa diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Sidang Jumat yang berbahagia, sedikit menyinggung. Sekarang lagi rame di sosial media, di berita, ya, anak-anak di Jawa Barat dimasukkan ke barak militer dengan tujuan mendidik anak-anak yang nakal itu supaya berkarakter baik. Apakah baik itu? Baik tergantung pendidikannya, bagaimana cara mendidiknya. Kalau mendidiknya baik, insya Allah akan baik. Tapi kalau mendidiknya buruk, tetap akan buruk. Pondok pesantren yang dikenal bahwa dia
tempat mencetak anak-anak yang soleh, tapi kalau mendidiknya tidak baik, banyak kasus-kasus di berita-berita bahwa pondok pesantren hanya memberikan pendidikan-pendidikan yang buruk. Naudzubillahi min dzalik. Sidang Jumat yang berbahagia, seorang gubernur Jawa Barat mempunyai ide yang baik menyelamatkan generasi muda bangsa ini, negara Indonesia ini, supaya generasi penerusnya generasi yang baik. Maka perlu kita ikutin, walaupun kita tidak menitipkan anak kita di barak TNI, tapi kita mempunyai usaha di rumah bagaimana anak kita supaya itu jadi anak yang baik. Kadang-kadang saya suka miris anak-anak seusia SMP bahkan SD jam 11, setengah 12 masih keluyuran, padahal besoknya itu dia sekolah. Bagaimana besok di sekolahnya itu anak? Harusnya dia itu dari jam 9 itu dia udah tidur, nanti pagi bangun. Alangkah baiknya kalau si anak itu sebelum tidur membuka pelajaran sekolahnya, supaya nanti besok di sekolah ada hasil dari apa yang dipelajarinya. Bahkan saya mengusulkan, ada anak-anak yang ngaji sama saya usulkan, kamu rajin belajar sebelum tidur. Kamu belajar dulu, tapi jangan tidurnya terlalu larut malam, supaya kita tidak terganggu di pagi hari kamu bangun. Bahkan yang lebih bagus, pengalaman saya sendiri dulu, kalau misalnya yang bagus itu adalah menjelang subuh itu sudah terbangun, lalu tahajud minta kepada Allah. Kalau anak-anak sekolah kan paling urusannya pelajaran, minta dimudahkanlah pelajarannya. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang berbahagia, bagi kita jangan putus asa mempunyai anak-anak yang memang kadang-kadang tidak semuanya bisa kita kendalikan, tapi tetap kita sayangi, tetap kita hormati, walaupun dia kadang-kadang pendapat yang memang bertolak belakang dengan kita. Hormati pendapat dia, tapi kita tetap awasi bagaimana si anak ini supaya tetap bisa dikendalikan dengan kita. Sidang Jumat yang berbahagia, kayaknya itulah saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli wa astaghfiru li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil azim wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin yang berbahagia, sebagai ucapan terakhir, terutamanya kita sebagai orang tua, jangan putus asa untuk menghadapi anak-anak kita. Walaupun memang anak-anak kita dilahirkan lain seperti kita zaman dulu. Memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, adibu auladakum baina kuli zaman gori zamanikum. Didiklah anakmu, didiklah anak-anakmu
Karena memang anak-anakmu itu diciptakan lain seperti diciptakannya kita zaman dulu. Kalau dulu mungkin kita mainnya sama teman-teman itu hanya berlari-lari ke sana kemari, main kucing-kucingan, main petak umpet. Sekarang kan udah nggak musim anak-anak permainannya HP. Dari HP itulah kita juga harus mengawasi jangan sampai terbengkalai dengan anak main HP sampai terlupakan si anak tugasnya sebagai pelajar, yang akhirnya mengakibatkan si anak menjadi bodoh dari pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.